Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'amihi zahirati wa batinah wa timan wa hadisan. Walladhi arsala rasulahu bil-huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa man yuti' Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala aidan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid. Id yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Ma yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun 'atid. Wa ja'at sakratul mauti bil haqq dzalika ma kunta minhu tahid. Wa qala aidan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La inna 'alaikum lahafidin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Jemaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hingga detik ini pada hari yang ke-16 dari bulan Ramadan kita masih diberikan oleh Allah kesehatan, kesempatan, yang lebih utama lagi kemauan. Karena kalau kita hanya diberikan kesehatan, kesempatan, tidak ada kemauan, saya kira kesehatan dan kesempatannya tidak banyak bermanfaat. Badannya sehat, bisa beraktivitas apapun, ada kesempatan bisa digunakan untuk apapun, namun di dalam hatinya tidak ada gerenjet niatan untuk menggunakan kesehatan dan kesempatannya dalam hal yang lebih baik. Saya kira semuanya akan
sia-sia. Yang mungkin sering disampaikan sabda Nabi, nikmatani maudunun bihima katsirun minan nas. Dua nikmat yang banyak manusia merugikannya, menyepelekannya. Nikmat yang amat besar, yang amat mahal harganya, sehat dan juga kesempatan. Padahal sebenarnya semua nikmat yang diberikan oleh Allah itu sifatnya sementara. Satu saat akan berubah. Bahkan mungkin satu saat akan dicabut dari diri kita masing-masing. Makanya kalau Nabi pernah bersabda, iltanim khomsan qabla khomsin, pergunakan 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Dimulai dari sabda baka, masa mudamu, qabla haramika, sebelum masa tuamu. Mungkin kalian anak-anak yang masuk pondok mulai SMP, kalian bisa merasakan. Sekarang saya sudah umur 18 tahun. Padahal saya masuk pondok baru 12 tahun. Sudah berbeda. Makanya kalau di masa muda tidak dipergunakan dengan sebaik-baiknya, tidak digunakan hal-hal yang bermanfaat, kalau sudah keburu tua baru terasa penyesalannya. Baparogoka qabla suglaka, masa sempatmu sebelum sibuk. Bab manusia hidup bukannya makin hari makin longgar, justru makin hari makin sibuk. Dari bujangan ke rumah tangga, punya anak, tambah anak, apalagi yang sudah tua punya cucu, tambah sibuk. Maka kata Abdullah bin Umar, khud min sihatika li maradika wa hayatika li mautika. Gunakan sehatmu untuk menghadapi masa sakitmu, dan gunakan kehidupanmu sebelum matimu. Yang ketiga, apa? Waginaka qabla fakrika, wasikataka qabla sumika, masa sehatmu sebelum sakit-sakitan. Dengan tambahnya usia, biasanya penyakit itu selalu muncul. Mudah pusing, mudah keringinan, mudah macam-macam. Yang keempat, wahayataka qabla mautika, baginaka qabla fakrika, gunakan kesehatan kekayaanmu sebelum pikir. Kekayaan pun juga sifatnya hanya sementara, titipan saja. Satu saat diambil, dikurangi. Yang terakhir, kalau misalkan masa muda sudah lewat, masa sempat sudah tidak seperti dulu, masa sehat juga sudah tidak seperti dulu, ya kalau tidak, sisa hidup kalian gunakan sebaik mungkin sebelum mati. Karena kalau sudah mati, yang ada hanyalah penyesalan.
Ini pasti. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, ma min ahadin yamutu illa nadama. Tidak ada satupun orang yang sudah meninggal dunia, pasti mereka akan menyesal, tanpa kecuali sedaya namun mati jange getun. Imam muhsinan atau imam muhsinan, ingkana muhsinan, ada ingkana, ada imam, ada kalanya. Jika orang yang meninggal muhsinan, orang yang baik, menyesal. Nadama ala yasdada, dia menyesal untuk bisa menambahkan yang lebih banyak lagi. Masya Allah. Andai ku tahu. Seperti ini pahalanya dulu pasti akan aku perbanyak. Aku akan lebih semangat. Wa in kana musian, jika dia orang yang jelek, nadama ala nazaa, dia menyesal kenapa tidak sempat mencabut, menghentikan perbuatannya yang kurang baik. Nah, ini makanya kita harus pandai-pandai memerangi hawa nafsu kita. Tadi dari awal kami sampaikan mukadimah surat 50 ayat 16. Wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bi nafsihi. Sungguh aku telah ciptakan manusia dan aku tahu apa yang dibisikkan oleh hatinya. Jadi di dalam hati kita ini selalu ada bisikan baik, bisikan buruk. Ini pun juga disabdakan oleh Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Ma min adamiyyin illa fi qalbihi baitani. Tidak ada satupun dari anak cucu cicit Adam melainkan di dalam hatinya ada dua tempat. Akaduma malakun, salah satu dari tempat itu ditempati oleh malaikat. Wal akharu syaitan, sedangkan tempat yang lain ditempati oleh syaitan. Lalu idza dzakar, apabila manusia masih banyak mengingat, khanasa, setan akan bersembunyi. Selama kita masih banyak mengingat Allah, setan tidak berani mendekat, tidak berani menggoda. Contohnya, begitu lupa, termasuk Adam alaihissalam, sudah diwanti-wanti. Apa diwanti-wanti? Ya Adam, inna hadza aduwwun laka wa li zawjika fala yakhrujannakuma minal jannati fatasqa. Dalam ayat yang lain, ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Tapi ingat, wala taqraba hadhihi syajarata. Kamu bebas bertempat tinggal, makan apa yang kamu suka, tapi jangan sekali-kali kamu mendekati atau makan buah ini. Fatakuna minadz dzalimin. Kalau sampai kamu makan itu, kamu akan menjadi orang yang zalim. Dalam surat doa tadi, fala takhrujannakuma minal jannati.
Jangan sampai iblis mempengaruhi kamu berdua, kamu akan celaka. Pinter, lawas wasalahu syaitanu anha. Lawas wasalahu syaitanu. Apa lanjutannya? Ya Adamu, hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yablaa. Adam, maukah kiranya kamu aku tunjukkan buah pohon khuldi. Tahu kamu artinya khuldi, kekal. Kalau kamu makan buah itu, kamu akan kekal. Karena ada mana kuma rabbukuma andilkuma sajar ila antakuna malakaini au takuna minal khalidin. Dan apa cak? Kamu tahu kenapa Allah melarang kamu makan buah ini? Nggak tahu ya, dilarang kan? Enggak, itu ada rahasia. Mana hakuma rabbukuma antilkuma sajar ila, jika kamu makan antakuna, kalian berdua akan jadi malaikat ini. Kamu akan berubah menjadi malaikat. Allah tidak mengendaki hal itu. Takuna minal khalidin, atau kamu kalau makan buah itu kamu akan kekal selamanya di dalam surga. Makanya Allah tidak mengendaki hal itu. Ali pesan dari Gusti Allah. Luwih percaya jujur rayuan setan fa'akala minha. Mereka berdua makan, apa yang terjadi? Fabadat lahuma sawatuhuma. Langsung rahasinanya terlihat melayang bajunya. Tahmana takul muda. Makanya hati-hati ya. Semua larangan Allah itu kalau dilanggar dampaknya bahayanya besar. Makanya kita ngaji agar kita paham, mengerti, bisa melaksanakan sesuai dengan aturan. Para bapak, saudara ibu, ya kalau nyetel titik ya, beberapa hari yang lalu saya lupa ada pertanyaan, saya nggak tahu siapa orang itu, tiba-tiba masuk. Kalau namanya akhirnya angen-angen saya kok kayak taruh jenenge iki apa ya bener iku ta. Ustaz, maaf saya mau bertanya. Saya eneng ning nek kula. Padahal kula dudune wargane bener kae iki, dene wargane. Iki nomor iki. Apakah ada tuntunan setelah tarawih salat tahajud? Saya pikir wah hebat, semangat betul berarti ya. Sore wis tarawih bengi salat tahajud, hebat, semangat banget ini. Mungkin sudah pernah disampaikan, barang siapa yang sholat bersama imam sampai witir, itu sudah dinyatakan seperti ibadah semalam suntuk. Jadi kalau tarawih ya udah sampai witir, jangan sampai garek witir mulai tak witir dalu ae ah. Satu. Yang kedua, ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ada seorang sahabat bertanya kepada Ummul Mukminin Aisyah. Ummul Mukminin itu kata soalnya ada Saudah, ada Hafsah, binti Juwairiyah, Zainab, dan lain sebagainya. Ya Ummul Mukminin, kami mau tanya,
Ya, silakan. Bagaimana pelaksanaan sholat malamnya Rasulullah di waktu bulan Ramadan? Apa jawab Aisyah? Wahai saudaraku, Rasulullah itu baik di dalam bulan Ramadan atau selain Ramadan tidak pernah lebih dari 11. Ini riwayat Aisyah ya. Karena yusali arba'an fala tas'al an husnihina wa tulihina. Nabi sholat 4 rakaat. Masya Allah. Jangan kamu tanyakan lamanya, bagusnya 4 rakaat. Summa sholat arba'an fala tas'al an husnihina wa tulihina. Kemudian sholat lagi 4 rakaat. Jangan kamu tanyakan soal lamanya sholat dan bagusnya pelaksanaan sholatnya. Summa sholat salasan fala tas'al an husnihina wa tulihina. Jadi Rasulullah sendiri itu baik di dalam bulan Ramadan atau selain Ramadan itu tidak pernah lebih dari 11 atau 13. Itu riwayat Abdillah. Ya Rasulullah, kaifa sholatul lail? Qala raka'ataini, summa raka'ataini, summa raka'ataini, summa raka'ataini, summa raka'ataini, summa autara. Lakukan salat 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1. Jadi ada 2 versi. Kalau riwayat Aisyah 4, 4, 3. 4, 4, 2 atau 2, 4, 4. Itu klub sepak bola ini. Jadi saya kira cukup ya. Kok menurut Ustadzah A, Ustadz B boleh? Ya udah terserah. Makanya saya katakan hebat. Terus sore tarawih, bengi salat tahajud. Oh, nak saya lucu gak tarawih ya gak salat bengi. Nah, ini yang maga. Bahkan ada yang ngecam, karena tuntutan tarawih. Ngaji ya kecil. Memang zaman Nabi dianjurkan bersama. Setelah masa Umar melihat orang-orang di masjid sholat sendiri-sendiri, alangkah baiknya kalau sholat seperti ini kita terdinir satu imam, kita sholat bersama. Yang artinya Umar bilang khairu bid'ati hadza. Api-api bid'ah ya ini. Bid'ah tapi bagus menurut Umar. Ya jamaah pengajian yang kami hormati, mungkin itu mukadimah yang perlu kami sampaikan. Sekarang halaman berapa? Lali Tangerang ini. Gairi di 192 nomor 29 ya. Tangerang hilang. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu dari Abu Hurairah kembali qala. Qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabaqo ndisi. Di sini diartikan telah sampai lebih dulu. Sapa al-mufaridun, mufaridun. Qalu matur sapa para sahabat. Wa mal mufaridun ya Rasulullah. Utawi sapa
al-mufaridun ya Rasulullah. Sinten kaya Nabi mufaridun niku? Sahabat lho, karo. Pamane awak dhewe. Makanya ya maaf ya, ini saya sedikit agak nyimpang. Turunnya surat 6 ayat 82. Itu pertama itu sahabat merasa kebingungan. Lama nazalat alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Sako dalika ala usaika bin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qalu ya Rasulullah ayyuna lam yadlim. Setelah turun ayat, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan imannya dengan zalim, mereka lah orang-orang yang mendapatkan keamanan dan mereka itu orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Sahabat mikir, ono ta wong gak salah, ono wong gak keliru. Karena mereka merasa janggal, bakalu ya Rasulullah ayyuna lam yadlim. Sinten kanjeng Nabi tiyang semboten zalim. Apa jawaban Nabi? Innahu laisa kama taqulun. Ayat itu gak ono maksudnya. Bayangkan. Seorang sahabat memahami sebuah ayat ternyata masih belum benar. Ayat itu tidak seperti yang kamu pahami. Alam tasma qaula Luqman libnihi. Kamu masih ingat nggak? Pernah dengar ucapan Luqman kepada putra-putranya? Ya bunayya la tusyrik billah. Inna syirka la dzulmun adzim. Nah, kalian jangan sekali-kali musyrik. Karena musyrik adalah zalim yang besar. Bukan beriman. Menangguh-angguh. Kala dawuh sama Nabi, az-zakiruna Allah katsiran wadz-zakirat. Jadi mufaridun itu ialah para lelaki yang banyak mengingat Allah, juga para wanita yang selalu mengingat Allah. Itu mereka nanti lebih duluan nyampe di hadapan Allah. Sekali as-sabiquna as-sabiquna ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im. Jallatun minal awwalina wa qalilun minal akhirin. Nah, itu gale. Wa an Jabirin radhiyallahu qala. Jabir, sami tu ngrungu ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya qulu dawuh sapa Rasul, afdhalul dzikri la ilaha illallah. Ya yang kita katakan afdhalul dzikri paling annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Itu afdhalul dzikri. Dzikir paling afdal memperbanyak kalimat tauhid. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Makanya banyak sudah kalimat-kalimat thayyibah yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita. Subhanallah, Alhamdulillah, la ilaha
La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahul azim subhanallah wa bihamdihi subhanallahul azim. Sekali lagi subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdihi. Banyak sekali. Makanya kemarin juga diterangkan la tazalu lisan ngisare minggat ya. Ngisare. An Abdillah bin Busrin radhiyallahu dari Abdillah putra Busrin. Radhiyallahu anna rajulan jane wong lanang kala matur sapa rajul ya Rasulullah inna syara'i al-Islam sak temene syariat Islam qad kasurat sudah terlalu banyak alaya ing atas kula. Syariat Islam yang saya terima itu telah banyak. Pak Firni mungkin ngabari zaman ing kula. Bisain lawan siji-siji atasab batu cecekelan kula bi lawan sai. Kalau tentang syariat Islam sudah banyak yang kami pelajari. Namun kami minta beritahukan kepada kami sesuatu yang bisa kami jadikan pegangan di dalam kehidupan kami. Lalu kalau jawab sama Nabi, la yazalu ora mari-mari lisanaka lesanmu, kasar-kasar lambemu, rogan teles min dzikrillah saking dzikir insyaallah. Jadi di sini kalau lisan berarti memang ucapan, karena ada sementara yang memahami perbanyak dzikir itu bukan berarti harus kita ucapkan, karena dzikir maknanya mengingat, banyak mengingat Allah. Tapi di sini ojo sampai garing lambemu. Telesono lambemu kanggo nyebut kanggo dzikir Nabi Allah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wala quwwata illa billah, subhanallah, alhamdulillah, subhanallah. Jadi karena sering mengucapkan kalimat thayyibah sehingga bibir kita tidak sempat mengering. Terus kadang-kadang sampai napa nggih kali aktivitas napa masak, napa nyetrika, gerundeng ya. Gerundengnya mboten gerundeng sing bermanfaat. Makanya dialihkan kali nyetrika subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah. Insyaallah nanti kalau kita membiasakan mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, insyaallah sampai akhir hayat kita akan selalu mengingat Allah. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Orang-orang yang beriman dan hatinya tenang karena mengingat Allah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah, hanya dengan mengingat Allah lah hati bisa tenang. Hati goreng-goreng eling burung. Tapi ngamuk-ngamuk eling burung. Tidak sempat
waktu marah nggak sempat. Kenapa? Rasulullah sendiri menganjurkan latang dok, berakal jannah. Ajak mering-meringan, kan golek swarga. Kenapa? Dalam hati yang lain ada seorang sahabat, ya Rasulullah, ausini ya Rasul, wasiatkan untuk kami. Qala la takdzab. Ternyata setelah aku pikir, kalimat Nabi yang keluar la takdzab, Masya Allah, marah itu sumber malapetaka. Marah-marah itu sumber bencana. Kenapa? Innal ghadab minas syaitan. Karena marah adalah pengaruh syaitan. Wa inna syaitana khuliqat min nar. Sedangkan setan itu diciptakan dari api. Fa'api wa bilma, padamkanlah api itu dengan air. Makanya kalau mau marah, baca ta'awudz, mau antel, mulai kerja, dia makan apa-apa, ada poso. Lalu kudu muring-muring ya. Saman sira syukur belum mengambil air wudu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Membaca ta'awudz. Pernah kan? Dari jauh sana kedengaran ada orang marah-marah. Loh, apa ngamuk. Sementara di dekat Nabi ada seorang sahabat. Nabi bilang, sebenarnya ada resep. Jika orang itu mau membaca ta'awudz, dia akan berhenti dari marah. Tanpa diperintah langsung ayo nyedeki wong sing muring-muring. Cak, tanya Nabi dawuh sampeyan kamu maca ta'awudz. Apa cak? Kamu kira saya gila? Malah wahyu malah Nabi. Kalau sanjangi kok jawabnya, kamu kira saya gila? Oh, berarti sudah gila-gilaan. Andai kata mengikuti saran Nabi, terus gak dalam terima saran Nabi. Makanya kul in kuntum tuhibbuna fattabi'uni, ikuti Nabi. Apapun yang kita kerjakan, kalau semata-mata mengikuti tuntunan Nabi, semuanya akan membawa kebaikan. Tapi kalau sudah nafsu yang berkuasa, nah ini rusak. Wa an Jabirin radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man sabane wong kala kang ngucapake subhanallah wa bihamdihi ing lafal subhanallah wa bihamdihi gurisat ditandurake gurisat ditandurno lau kedewe wong apa nakhlatun batang kurma ditandurno wit artinya sebatang kurma sebuah wajib batang fil jannati dalam swarga. Sapa wonge sing gelem maca ngulinakno maca subhanallah wa bihamdihi Gusti Allah nandurna wit kurma sawit tang swarga. Kalau kita membaca banyak, berarti pohon kurma kita sudah banyak. Kalau kita nanti dimasukkan surga oleh Allah, kita sudah banyak punya kebun kurma.
Lupa. Kira-kira mentas kebune. Siapa kemarin? Akhira alil jannah yadkhuluha, akhir daripada ahli surga yang masuk dalam surga, tadilu asrat dunya. Wong sing paling miskin di dunia swarga itu diweni kekayaan 10 kali nilai dunia. Ada yang diberikan kekayaan sebanyak nilai kekayaan dunia. Dunia, benua Amerika, benua Afrika, benua Asia, benua Eropa, benua Australia. Didadekno sitok dikekno wong sing paling melarat wis warga. Sing paling sugih sak pira? Karo. Dan itulah kelebihan ahli surga. Masing-masing ahli surga itu merasa harta kekayaannya paling banyak. Tidak seperti di sini. Di sini masih biasa piye lambene, karena melihat yang lain merasa lebih kaya. Makanya ada nama kaya miskin, jale ikon duwe mobil merek ngene, ikon mobile merek ngene, ikon mobile merek ngene. Sehingga orang yang punya mereknya gini merasa, aduh mobil mesti kalah. Ini pemikiran yang salah. Makanya Nabi ini undur ilaman asfala minkum wala tamdur ilaman fawqakum dzalika adna alla tasdari nikmat Allah. Lihatlah orang yang ada di bawahmu, jangan melihat orang yang ada di atas. Dengan demikian kamu tidak akan meremehkan nikmat Allah. Mobilmu apik dhewe. Aja ngomong kami. Sampeyan ngomong digoyi wae udah. Mobil ngono kok apik dhewe, Pak. Piro? Dek kuwi soalnya 5 lan kanene sampeyan. Itu cara Rasulullah di dalam menanamkan ketenangan di dalam hati sahabat-sahabatnya. Makanya ada orang naik sepeda pancal, tutup rantainya ditulisi elek-elek dewek. Sama neling, tiang sawan biyen sing biasa ngendelek ceritane wong sawan. Entah disuruh atau pinjam sepeda motor. Bareng ana sing baleno ngamuk. Karena apa? Naik sepeda motor tapi pinjam. Dia gak ada wong duwe sepeda motor kalau sawan. Nak mari lewat embonge dianggu, tau nang bairi. Lemah dianggu jadi ambil bensin. Ya Allah. Saya ini sama anak 3 papat ya. Anak itu lu sepeda kabeh. Gak terima sepeda mobil. Anaknya papat diganti tutupan mobil lagi, mobil A, B, C. Kadang-kadang ya anak api tapi agak dibarengi kali pengarahan itu bisa membahayakan agamane. Kena anu kok anak Isa. Wa an Ibnu Mas'udin radhiyallahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akitu ketemu ingsun Ibrahim
Ibrahim sallallahu alaihi wasallam lailata usriya ing bengine dilakono lawan ingsun. Jadi ketika Nabi diisrakan sampai ke Mi'raj, diisra mi'rajkan, dia bukan isra mi'raj, dijalankan bukan jalan sendiri. Contohnya ya, misalkan saya bapak kopiah, ya, di atas kulkas saya itu ada semut Jepang. Kadang-kadang anak telat didik nangane langsung metu. Misalkan langsung masuk ke kopiah saya. Saya ngaji di Tanggulangin, saya taruh semut keluar, ketemu sama semut Tanggulangin. Loh, mana mas rumahnya? Saya Banjarsari. Banjarsari itu Menambuduran. Berapa tahun Anda jalan kemari? Alah, gak sampai saja mas. Mustahil. Iya, menurut kopiah Kataran. Ya itulah Mi'raj Isra Mi'raj seperti itu. Jadi dijalankan. Bahkan dalam cerita naik buruk, tahu buruk? Barkun. Buruk itu kata Nabi lebih besar dari bigol, lebih kecil sedikit dari kimar. Tapi jalannya lep kayak mata memandang. Naik buruk. Tidak seperti gambaran Yahudi. Buruk itu badannya kuda, kepalanya putri. Nah, itu menggambarkan kurang ajar. Bukannya Nabi itu senang wedok. Itu ceritanya duluan. Ada onok jaran ndase wayu. Belum ada jaran ayu. Ragu jaran ayu. Oh, bisa. Pakala Ibrahim ya Muhammad. Nah, Muhammad akri maca nasira. Umataka ing umat sira mini saking ingsun assalamu ing salam. Masyaallah. Jadi Rasulullah bersabda, ketika aku di Isra Mi'rajkan di sana, saya ketemu dengan Ibrahim. Lalu Pak Ibrahim bilang, Muhammad sampaikan salamku kepada umatmu. Elek-elek kalau saya ini oleh salam ke Nabi Ibrahim. Dijawab turun. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hebat. Kalau Aisyah dikirim salam Jibril, Syah Jibril kirim salam mengkon. Innaka tarahu walam akun yarahu walam yakun arahu. Kanjeng Nabi sampai nyaken delok Jibril kula mboten saged ningali ya. Tuh kirim salam mangkon. Salam kemat bojomu. Sampeyan kirim salam ke bojone wong ya, kalah cemburu. Selanjutnya wa akdirhum ngabarono sira ing umatmu nek anal jannata sak temene swarga iku thayyibatut turbati tanah yang subur. Thayyibatu bagus turbati lemah. Lemah sing paling subur. Lemah subur. Abatul ma segar airnya. Suatu kebun sedangkan tanamannya
indah. Tanamannya apa? Wa inna qi'anun. Swarga iku tanahe subur. Wa ana ghirasa tanamannya surga. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wallahu akbar. Jadi sudah banyak sekali kalimat-kalimat thayyibah yang diajarkan Nabi. Rasanya kita sudah tidak akan ada kesempatan untuk menghentikan bibir kita bergerak. Nah, apa saja? La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sama maca ping 100 padha karo merdekano kawula 10. Diangkat derajat kita 100 tingkatan, dihapuskan dosa kita 100 bagian. Nah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Kemarin juga subhanallah termasuk bisa menambahkan timbangan dan tidak ada kerugian. Tidak ada kesia-siaan, percuma itu sebenarnya tidak ada. Jadi sekali lagi dari Ibni Mas'ud bercerita bahwasanya Rasulullah bersabda, aku pernah ketemu Ibrahim alaihissalam ketika aku di Isra Mi'rajkan. Lalu Ibrahim pesan kepadaku, sampaikan Muhammad salamku kepada umatmu dan beritahukan kepada umatmu bahwa surga itu tanahnya bagus, airnya segar. Tanaman di surga adalah kalimat subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ini yang kalau dibiasakan, terutama yang di atas saya itu jangan cengok-cengok kok, terisi Quran banyak membaca kalimat-kalimat thayyibah. Wa an Abi Dzar lan saking Abi Dzar Abi Darda radhiyallahu qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala unabbiukum, ada yang ala ukhbirukum, jadi sama ya. Maukah kalian aku ceritani, aku beritahu bi khairi amalikum, kelawan luweh apike amal sira kabeh, arkaha wa arkaha lan luweh sucine perbuatan indah malikikum ana sandinge pangeran jero kabeh, wa arfaya lan luweh dure fi darajatikum ing dalam derajat jero kabeh. Maukah kiranya kamu aku beritahu tentang sebaik-baik dan sesuci-suci amal perbuatan di hadapan Tuhan kamu, serta lebih tingginya derajat, serta lebih baik bagimu min infaqid dhahab wal fiddah. Jadi wa khairin lan luwih bagus lakum kedue sira kabeh min infaqid dhahab, daripada infak emas. Saya belum pernah melihat Pak Soehar buka kotak infak anak masih. Sing akeh dhuwit 500, dhuwit 2000. Dhuwit 500-an kricik, dhuwit 2000. Putune disangene 2000 karep.
Ini mari kita tingkatkan dari infak. Ya jangan nggak apa-apa, Allah selalu menerima. Cuma mari kita tingkatkan infak kita. Saya tuh dulu diberi jadwal di Pondok Mutiara. Gara-gara tidak ada catatan itu, jadi pernah akhirnya dijaluk wong. Ya singkat aja, masjidnya itu tidak besar, tapi saya kagum infak yang didapat. Pengumuman bapak-bapak jamaah salat Jumat, infak Jumat lalu mendapatkan 8 juta. Saldo bulan lalu ada 22 juta. Kalau ingin takut, oleh piro Mas War? Oleh piro? 2.000. 2.000 setengah atau 2.000? Ini tolong ya anak-anak ini belajar infak sejak dini. Ojo dini jajan kok. Jadi seminggu sekali itu tolong siapkan infak. 5.000 lah kakek. Dan minggu dicikut uang jajannya 5.000 untuk infak. Pertama untuk melatih diri kalian kelak setelah kalian menjadi dewasa berumah tangga seneng infak. Agak dilatih infak abot. Makanya saya sering sampaikan, tidak ada perbuatan, pekerjaan yang berat kalau kita biasakan. Sebaliknya tidak ada perbuatan yang ringan kalau tidak kita biasakan. Apa mau lah? Berat gak bisa, dilatih, dibiasakan. Min antal kaum katimbang yen to ketemu sira kabeh aduwakum ing musuh sira kabeh patadribu mongko mukul sira kabeh ana kaum ing gulune musuh. Jadi Rasulullah bersabda, maukah kiranya kalian aku beritahu tentang sebaik-baik amal, sesuci-suci perbuatan di hadapan Tuhan kamu, dan lebih tingginya derajat kamu di hadapan Allah, dan itu lebih baik daripada kamu infak emas atau perak. Lebih baik lagi daripada kamu bertemu musuh dan kamu bisa memenggal lehernya. Atau mungkin sebaliknya, kamu yang terpenggal. Terpenggal kan berarti mati, mati syahid. Tapi di sini ada yang lebih baik lagi. Qalu bala, baiklah Rasulullah, amalan apa yang lebih baik daripada semuanya itu? Qala dzikrullahi ta'ala, banyak mengingat Allah. Kemarin sudah disinggung, ana inda doni abdi, aku ada pada prasangka hambaku, wa ana mau idza dzakarani, dan aku selalu bersamanya, aku ada di dekatnya selama hamba itu mau mengingat aku. Idza dzakarani abdi bi nafsihi,
dzakartuhu fi nafsi. Kalau ada hambaku mengingat aku di dalam jiwanya, di dalam hatinya, aku pun mengingatnya di dalam hatiku. Wa idza dzakarani abdi fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairun minhu. Dan apabila ada seorang hambaku membicarakan kebesaranku, keagunganku, kekuasaanku di hadapan forum, maka aku akan bicarakan hamba itu di hadapan perkumpulan yang lebih baik daripada mereka. Wa idza ataitani masyan ataitu harwalatan. Apabila hambaku datang kepadaku dengan berjalan, maka aku akan menghampirinya sambil lari. Jadi Allah lebih memperhatikan kepada kita yang selalu kita mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya marilah kita banyak-banyak mengingat Allah agar Allah selalu mengingat kita. Berdasarkan firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fadhkuruni adkurkum washkuruni wa la takfurun. Maka ingatlah kamu sekalian kepadaku, niscaya aku akan selalu mengingat kamu sekalian. Washkuruni wa la takfurun, dan bersyukurlah kamu sekalian kepadaku dan jangan kamu kufur kepadaku. Jamaah kajian yang menghormati, ya, sampai di sini kajian kita yang bisa kita pahami dan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan barangkali ada kurang lebihnya, mohon maaf. Mari kita tutup bersama-sama dengan tambahkan majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.